Halo Mas Mbak, jangan lupa subscribe channel YouTube MJTV dan pastikan kamu nyalakan notifikasinya. Bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari benangnya, dari kainnya, dari isinya, pertahankan yang bagus gitu Mbak. Menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk menciptakan berbagai inovasi dan karya. Nggak sesuai dengan gambar, tapi nggak sesuainya malah lebih bagus. Sahabat Bang Bapas 69 di MJTV setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Awal mulanya itu berdirinya Hub Industri Putra Sentosa itu tahun 1992. Saya nyoba-nyoba kalau usaha itu bagaimana kan gitu. Terus saya belajar usaha itu baru belajar Mbak. Saya usahanya belajar produksi enteng-enteng. Padahal saya belum bisa. Saya harus belajar. Jadi pertamanya itu yang namanya modal, padahal modal itu saya nggak punya duit Mbak, saya nekat utang dari Bank Pasar. Tiap hari Sabtu, misalnya saya pinjem 100.000, tiap Sabtu saya ini ditagih ke sini, tapi alhamdulillah saya bisa bayar. Setelah itu naik, terus petugas dari Bank Pasar itu udah gonta-ganti emas yang ke sini gitu toh, karena saya itu Pak lama banget utang, terus misalnya 100, nanti ini udah bisa Bu, ditambahin, saya nambah, terus sampai sekarang saya tetap bermitra dengan Bank Pasar. Kita jumlah itu hampir 12.000, tepatnya 11.712 nasabah dengan nominal outstanding kredit sebesar kurang lebihnya 281 miliar, tepatnya 280 miliar 719 jutaan kurang lebihnya besar itu. Itu yang dari Disperindak, dari UMKM itu kan sering ada itu lomba-lomba, alhamdulillah kadang-kadang ya dapat dua, kadang-kadang 3 gitu. Terus dituntun terus sama Bank Pasar. Ya dituntun ya dapat event-event, ya terus ada yang dari yang terakhir itu malah sampai ini Mbak, saya itu diajak sama Bank Pasar dari Pak Tova, Pak Daru itu sampai lomba sampai Jakarta tingkat nasional. Nah alhamdulillah saya sampai Jakarta, Ibu mau lomba ke Jakarta, tapi Ibu jangan kecil hati, tetap semangat. Pokoknya mikirnya gini Bu, misalnya Ibu sampai sana itu kan yang mana satu Indonesia saingannya itu kan banyak, itu nanti Ibu gini, hidup-hidup aja piknik, bilang gitu. Jadi saya tetap ke Jakarta. Ya ternyata kendalanya itu, sampai sekarang itu tetap ingat lagi dari Bapas yang dituntun sampai Jakarta. Padahal yang namanya nasional kan ya berat toh. Mungkin kalau saya itu nggak didampingi, nggak diangkat sama Bank Pasar, nggak mungkin saya itu lomba sampai tingkat nasional. Dulu baru enteng-enteng. Padahal saya juga belum bisa produksi. Jadi yang jadi sama yang rusak masih banyak yang rusak. Akhirnya kan ya kalau dihitung-hitung saya malah ini Mbak, nggak dapat untung tapi rugi. Sejak dulu kalau membuat enteng-enteng itu kalau berdua saya memang nggak bisa. Karena yang ngudek sendiri, terus yang memipihkan yang blender itu sendiri, yang ngiris sendiri. Paling enggak kan 5 orang. Saya untuk bayar gaji 5 orang itu saya tidak mampu. Terus nambah lagi Mbak, utang dari Bapas lagi gitu terus. Tapi lama-kelamaan karena belajarnya saya memang otodidak dari usaha, saya pengalaman usaha juga belum tahu, karena otodidak saya juga kepengen maju, ya alhamdulillah meningkat dari sedikit demi sedikit. Seperti kalau jalan ya melangkahnya itu cuma satu langkah, nggak bisa loncat-loncat, memang nggak bisa.
inovasi yang baru. Bagaimana untuk produk Putra Sentosa, untuk makanan khas Magelang itu saya juga nggak mau ketinggalan meskipun ada pandemi, saya tetap bangkit. Yang penting badan saya itu sehat, saya bisa bangkit, saya bisa berpikir ke depannya harus bagaimana. Terus untuk inovasi baru, saya mengembangkan produksi tidak hanya enteng-enteng. Itu ada kletek-kletek seperti ini, Mbak. Nah, ini selondok seperti ini. Terus ada juga opak seperti ini yang katanya khas mana dari Wonosobo. Itu tetap saya goreng. Ada kalau intip memang sejak dulu, Mbak. Kalau intip itu dari tetangga-tetangga sini kan yang manula, yang bukan anak muda kan ngliwete pakai itu luweng. Jadi ada intipe. Itu dia untuk nabung, untuk bayar listrik. Nanti kalau pas mau bayar listrik dibawa ke sini, tak beli terus tak bumboni. Di setiap kecamatan dan setiap pasar hampir kita punya kantor kas pembantu, sehingga untuk monitoring kunjungan itu tidak ada kendala di situ. Sehingga UMKM itu tidak hanya kita beri modal, tapi biasanya kita memberi solusi. Misalkan produknya kemasannya kurang menarik, kita bisa menggandeng nasabah yang punya percetakan yang bisa mencetak misalkan bungkusnya lebih menarik sehingga meninggikan harga jual. Intinya gitu. Terus dari pelatihan tak praktek kemasannya harus seperti ini untuk mengangkat harga jualnya. Kan misalnya kemasan orean kan mungkin harganya agak di bawah, tapi kalau untuk dikemas seperti ini, Mbak, ini kan sudah menarik. Kalau ini masuknya ke oleh-oleh kan gitu. Harapan saya teman-teman UMKM Magelang yang mungkin sekarang masih produksi tapi cara pemasarannya itu belum bisa, jangan patah semangat. Memang kalau memang produksi itu memang susah-susah gampang, tapi kalau produksi itu sekali rugi kok tetap tidak diteruskan, nggak mungkin berkembang. Tapi misalnya rugi itu tetap semangat terus, bagaimana caranya supaya kok kesalahan saya apa, kok nggak laku itu gimana, kita harus digali. Misalnya ada toko, ada teman, ada apa yang kok ini nggak enak, jangan sakit hati, saya tetap malah senang. Misalnya ini misalnya intip, misalnya Bu, ini intipnya kok asin. Saya itu tidak sakit hati, saya malah senang. Silahkan pelanggan-pelanggan semua misalnya komplain sama saya, itu saya terbuka dengan lapang dada. Jadi saya itu masukan saya, jadi saya itu tahu. Dulu udah pernah juga, Mbak. Enteng-enteng kan bahannya dari gula pasir. Ini, Mbak, ini terlalu manis. Bagaimana gula pasir yang biar jadi tidak manis, bisa jadi pengawet dan bisa jadi tidak manis. Nah, saya reka tetap bisa, Mbak, gitu.